Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hikmah Hidayati, kelompok 4, peserta Latsar CPNS Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021 dengan fasilitator Ibu Doktoranda Nora Ekaliana Hanafi, Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi agenda 3, yaitu Manajemen Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahasan yang pertama yaitu kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Pembahasan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Hak-hak PNS yaitu memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN, dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Pembahasan yang keempat yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Pembahasan yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN sendiri, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit ada 3, yang pertama keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, yang ketiga berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja,
Yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, dan Kementerian PAN dan RB. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen ASN. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengujian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun hari tua, perlindungan. Kemudian, manajemen PPPK. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutus hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Poin ketiga, pengelolaan jabatan tinggi. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi, kemudian pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, ketiga, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, keempat, penggantian pejabat pimpinan tinggi, kelima, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, keenam, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi Korps Profesi Pegawai ASN. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang terakhir, keempat, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis dengan memuat alasan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sementara banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Demikian penjelasan mengenai manajemen aparatur sipil negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.